Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna Rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Danang Jalaluddin, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia dan semoga dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami lanjutkan apa yang ingin kami sampaikan, perlu kami klarifikasi barangkali pada malam hari ini. Namun sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian, pada malam hari ini kami dipertemukan kembali bisa silaturahim dengan Bapak Ibu. Jadi nama saya Abdullah Fauzi. Kami dilahirkan di Sidoarjo. Yang kemarin sedang itu ada lumpur lapindo yang tidak pernah dibendung itu. Namun sejak kecil kami diajak hijrah orang tua kami pindah ke Jombang sampai remaja, kemudian kami 1990 kami ke Bandung. Kami tinggal di Rancaikek. Barangkali Bapak Ibu sekalian suatu saat nanti ada kesempatan jalan-jalan ke wilayah timur, entah terjebak macet atau biasa hari Sabtu itu di Kahatek sudah hampir bisa dipastikan macet. Ya, kami tidak harap, namun suatu saat nanti kalau Bapak Ibu hadirin sekalian jalan-jalan ke Rancaikek kok ada sesuatu, silakan bisa kontak saya 0853 23 kali 69636. Insya Allah pintu kami akan selalu terbuka. Kemudian kalau bajunya warna loreng berarti tidak asing ya. Tugas kami sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, kami berdinas dari tahun 95 di Kodam 3 Siliwangi, lebih tepatnya di pembekalan dan angkutan. Namun sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun, kami diperbantukan untuk membantu pemerintah mensukseskan Perpres 15 tahun 2018, yaitu program revitalisasi Sungai Citarum. Baik Bapak Ibu dan sekalian, itu sedikit sebagai kenalan. Baik Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Alhamdulillah hadirin sekalian, ternyata Allah tidak hanya sampai di situ berfirman. Ada lanjutan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada sebagian manusia yang tidak rugi, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan mau wasiat untuk menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Inilah yang menjadi motivasi bagi Abdullah, sehingga malam hari ini berani dan mau berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian. Karena perintah dari Allah, agar saya tidak menjadi orang yang rugi, maka saya mau watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Rasulullah mengatakan muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Qabla an tad'uni fala ujibakum wa tas'aluni wala a'tikum.
amar ma'ruf nahi mungkar lah. Bahasa kita disebut dengan umumnya tausiah. Ya. Sebelum kalau kamu berdoa tidak dikabul oleh Allah, kalau kamu minta tidak dikasih oleh Allah. Maka sekali lagi inilah motivasi kami, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami mau berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan tema malam hari ini, judulnya kalau tidak salah, kegiatannya adalah lingkungan bersih, jadikan sungai lebih beradab. Milad komunitas Kuyak 13 dan rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Dalam surat Ibrahim Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah sudah mengumandangkan. Wa itta'adzana, Allah memberikan tahu, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, maka aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kita kufur, inna adzabi lasyadid, siksaku sangatlah berat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini warga RW 13 Taman Sari sedang mewujudkan bagian dari tasyakur binikmah atas nikmat Allah, terutama masih tetap adanya Kuyak 13. Ini luar biasa. Apalagi tadi acara diawali dengan kegiatan sholawat adik-adik kita, Masya Allah. Dilanjutkan dengan tilawatil Quran. Ada qiraatus sab'ah dibaca tadi, Masya Allah. Luar biasa. Pada umumnya masyarakat kita hanya mengenal satu bacaan saja, hafaz. Ya. Namun tadi kalau yang tahu barangkali akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika kalimat wal arti menjadi wal arti, ya, ini luar biasa. Dan ternyata memang Al-Quran diajarkan ada 21 macam bacaan. Qiraatus sab'ah, bacaan 7, tapi dari 7 guru masing-masing punya 2 murid, sehingga 21 macam cara membaca Al-Quran. Yang sangat populer di Indonesia hanya dengan 1 macam bacaan hafaz yang biasa para imam-imam sholat di masjid-masjid kita membaca. Ini bagi kami sangat luar biasa sekali. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak tadi. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata anhu amalu illa min salasi asya." Ketika manusia meninggal, semua amalan putus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, aw waladin sholihan yad'ulah, au ilmun yuntanfa'u. Jujur, kalau kami merinding, memang merinding tadi dari mulai adik-adik baca sholawat, kemudian baca Al-Quran. Ini adalah generasi-generasi kita yang harus kita jaga. Yang itu juga bagian dari kesyukuran kita atas nikmat Allah berupa karunia seorang anak. Malam hari ini, insya Allah, acara kita akan dapat ridho dan barokah dari Allah, karena semua kegiatannya sudah dirangkai dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Rumusnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ingin ditambah oleh Allah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Tidak ada yang lain. Allah katakan azidannakum, maka sungguh aku akan tambah. Bapak Ibu Anda sekalian, di sepanjang jalur Sungai Cikapundung sekitar 10 tahun yang lalu
banyak bermunculan komunitas-komunitas pencinta sungai. Bahkan kami dengar lebih dari 49 komunitas. Hari ini, kalau boleh kita hitung, insya Allah tidak lebih dari 10 komunitas yang ada. Yang kami tahu, dari mulai Cibodas sampai dengan depan Unla itu, atau barangkali apa yang ditahu, berapa jumlah yang tersisa sekarang? Kami katakan tidak lebih dari 10, ternyata betul hanya tinggal 5 dari kurang lebih 47 komunitas yang digalakkan oleh, kalau tidak salah, Pak Ai ya, mantan wali kota. Sehingga kalau malam hari ini warga RW 13 mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah atas karunia tetap adanya Kuyak 13, inilah yang harus memang kita lakukan. La in syakartum la azidannakum wa in tashkuru yardahu lakum wa sanajzis syakirin. Jika kalian syukur maka Allah akan ridho dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang syukur. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas, kalau kami lihat dan kami saksikan, pure mereka adalah niat amal soleh. Bahkan tokoh-tokoh kita dulu bagaimana mengatakan hubbul waton minal iman, cinta negara bagian daripada iman. Bapak Ibu, kalau orang ditanya, Anda cinta Indonesia? Cinta. Bahkan tidak jarang orang katakan NKRI harga mati. Maaf, saya sering katakan pret. Bagaimana tidak coba? Katanya cinta NKRI, cinta negara, tapi lingkungannya dikotori, Masya Allah. Mungkin Bapak Ibu yang hidup 40 tahun yang lalu pada umumnya merasakan bahwa sungai-sungai yang ada di sekitar kita ini keadaannya bersih, indah. Dan masa kecil saya juga sama. Saya kalau ingin mandi yang enak ya ke sungai. Di Surabaya, di Sidoarjo itu kami kalau ingin berenang ya di sungai. Gak ada kolam renang waktu itu. Kalau mau ke kolam renang jauh tempatnya. Tapi dengan kondisi saat ini, sungai-sungai di sekitar kita hampir seluruhnya bisa kita katakan tidak ada yang bersih. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sungai yang airnya masih mengalir berwarna berjernih, baru ke sana, ke atas sana, ke Caringin Tilu, ya, di atas gunung-gunung sana, baru Bapak Ibu bisa dapatkan air yang mengalir warnanya masih bening. Tapi kalau di sekitar kota Bandung ini, Masya Allah sudah. Padahal sungai-sungai yang ada di sekitar kota Bandung ini panjangnya, kalau sudah ada yang mencoba menghitung, katanya lebih dari 297 kilo. Dan itu kondisinya sudah sangat kotor. Baik, maaf, kotoran dari tinja, kotoran manusia, atau kotoran domestik yang berupa sampah, baik itu popok adik-adik kita yang masih bayi, bahkan popok ibu-ibu pun tiap hari masih ada saja yang mengalir di aliran sungai. Loh, kita katanya hubbul waton, katanya kita cinta RKRI, tapi ternyata kita tidak bisa buktikan. Bahkan sudah sangat populer, bahkan anak kecil pun kalau ditanya an-nadhafatu minal iman katanya. Tapi dalam aplikasinya Bapak Ibu ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pecinta-pecinta lingkungan, tentu kami mohon bantuan kepada Bapak Kiai, para ustadz, para guru-guru, para tokoh-tokoh masyarakat. Ayo
Terus kita ingatkan saudara-saudara kita bahwa memang yang harusnya kita lakukan adalah lingkungan kita harus bersih. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada keimanan. Hadirin yang berbahagia, dalam surat Ibrahim tadi Allah melanjutkan firman-Nya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, ketahuilah bahwa siksaku sangat berat. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, itu Allah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ayat terakhirnya itu la'allahum yarji'un. Liyudhiqa ba'dhum la'allahum yarji'un. Sungguh telah muncul dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Sudah tampak kerusakan-kerusakan di atas permukaan bumi dan di laut. Bima kasabat aydin nas, yang diakibatkan karena perilaku manusia. Kalau Ibrahim tadi mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur tidak mensyukuri maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang berat. Dan itu diaplikasikan dalam surat Ar-Rum 41. Allah telah menunjukkan dengan bermacam-macam kerusakan di atas permukaan bumi dan di atas permukaan laut, bima kasabat aydin nas, diakibatkan karena tangan-tangan manusia, karena perilaku manusia. Liyudhiqa ba'dhum bima amilu. Tujuannya Allah apa? Untuk memberikan rasa, mengingatkan kepada sebagian manusia, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Sering terjadi Bapak Ibu adik sekalian, ketika terjadi suatu bencana, banjir, siapa yang disalahkan Bapak Ibu? Wali kota, Pak Camat, Pak Lurah. Ini kemana pemerintahnya? Presidennya disalah-salahkan. Jadi presiden nggak becus, jadi wali kota nggak becus, jadi gubernur nggak becus. Padahal ketika kita diingatkan, hayo ulah ngicen, luntah disusukan, hayo lanjut, ya, stop. Sudah saatnya kita rubah cara kita rubah perilaku kita. Dan itu harus timbul dari masing-masing pribadi. Sering Bapak Ibu adik sekalian, ketika kami melaksanakan patroli, itu sangat sering kami jumpai ketika kami melakukan OTT. Biasanya memang umumnya ibu-ibu. Nah bapak-bapak mah taunya makan, kasih uang, nih silakan belanja. Yang penting waktunya makan di meja sudah tersedia, terhidang, kan begitu. Yang belanja ibu, yang masak ibu, yang buang sampah bapaknya yang bagian ngangkut sampah, mang sampah. Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi harus berusaha berangkat dari masing-masing pribadi. Dan ketika Allah memberikan azab, ternyata azab itu tidak hanya diberikan kepada individu yang melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga tidak ada kata bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak berani dan tidak mau mengingatkan saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum bisa menjaga kebersihan. Karena ketika kita membiarkan, pertama, hukum agama mengatakan kita dayus. Ya. Mestinya man ra'amu, siapa yang melihat suatu kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Fa'ilam tasdi fabi lisani. Jika tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Fa'ilam yastadi fabi qalbi fa huwa at'aful iman. Dan jika dengan tangannya tidak mampu, kemudian dengan bahasa juga tidak mampu, maka yang terakhir adalah dengan ingkar qalbi. Tapi Nabi katakan fa huwa at'aful iman.
yang dia merubah kemungkaran hanya dengan hati, itu adalah lemahnya keimanan. Maka tidak ada alasan bagi kita. Setidaknya kita berani mengatakan, Bu, Pak, Dek, Neng, jangan buang sampah sembarangan. Ayo kita cintai lingkungan kita cintai negara kita. Hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sesungguhnya banyak yang ingin kami sampaikan, tapi karena sesuai yang dijadwalkan, kami dikasih waktu hanya setengah jam saja ya. Jadi kami tidak mau korupsi, kan kami harus tertib gitu ya. Jadi kita berangkat dari para tokoh-tokohnya. Jangan berharap anak buah kita, warga kita bisa disiplin ketika kita tidak disiplin ya. Jadi teruskan adik-adik tadi yang sudah luar biasa. Kemudian ini pesan untuk adik-adik dan para remaja. Ada sebuah hadis mengatakan begini, ayyuman nasi'a nasa'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbur atahullah thawabasnain wa sab'aina siddiqan. Di mana ada pemuda yang tumbuh di dalam mencari ilmu dan ibadah kepada Allah terus hatta yakbur, sampai datang masa tuanya, tentu ya sampai ilal maut ya. A'tahullah sawabasnain wa sab'aina siddiqan. Allah berikan pahala baginya 72 orang yang siddiq. Jadi kalau bapak ibu tadi yang melihat anaknya tampil bisa baca sholawat, yang melihat anaknya tampil membaca Al-Quran, mestinya tidak ada kebanggaan yang lain kecuali itu ya. Man qara'a Quran wa amila bima fihi ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah dhawu ahsanu min dha'i samsi fi buyutid dunya fama dhannukum billati amila bihadza. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isinya Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota dhawu ahsan min dha'i syamsi fi buyutid dunya, di mana mahkotanya itu sinarnya lebih indah daripada sinar matahari dunia. Fama dhannukum billati amila hadiyah. Sekarang bagaimana persangkaanmu dengan yang membaca sendiri? Sehingga sama sekali tidak ada satu kerugian pun ketika orang tua mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Tadi di awal kami sampaikan, idza mata ibnu adam min qata'anhu amalu illa min salasati asya. Ketika manusia meninggal maka semuanya putus illa kecuali 3, termasuk adalah waladun solihah yada'ullah. Tentu ini bukan hal yang mudah, apalagi mendidik anak di masa era zaman sekarang ini. Tidak dari anak kecilnya sampai orang tuanya hari-harinya game handphone dan pernah berhenti. Stop. Cintai anak kita, sayangi anak kita dengan memberikan pendidikan yang